Kalau engkau membuka hidupmu celah sedikit saja bagi yang jahat. Ya tadi ya saya buka celah sedikit aja di unmute, langsung melolong-lolong. Berusaha maksa. Pokoknya gitu. Berusaha memaksa. Iblis itu selalu berusaha memaksa masuk dalam hidupmu. Mengganggu, mengacaukan hidupmu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus itu datang dengan lemah lembut, dia ketuk, dia permisi. Harus engkau yang putuskan. Mau buka pintu hatimu apa enggak, ya. Itulah sebabnya, wahai orang Islam, wahai orang-orang yang belum percaya Yesus. Pertanyaanmu kan, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa nggak semua dikristenkan saja? Kenapa nggak semua langsung saja jadi pengikut Yesus? Enggak, karena Roh Kudus datang. Harus engkau yang memutuskan. Enggak kayak si Daud tadi, kayak iblis tadi kan. Langsung baru dibuka, oke Daud silakan ngomong. Begitu di-unmute, pokoknya itu tadi, langsung maksa masuk. Nah, nih Daud silakan. Dikasih kesempatan ya, dikasih kesempatan. Ya itulah agama kalau dari iblis ya. Iblis itu gini ya, Tuhan Yesus itu datang kepada kita, ketuk ya, ketuk iblis itu, Pak setan itu. Nah, Tuhan Yesus itu datang mengetuk hati kita di dalam Wahyu ya. Lihat, aku datang mengetuk. Karena siapa membuka pintunya, aku akan masuk dan duduk makan semeja. Tapi kalau iblis kayak tadi, ya kayak Daud tadi, masuk nyerobot, mungkin Anda buka celah sedikit aja diserobot. Nah itulah, kalau engkau membuka hidupmu celah sedikit saja bagi yang jahat. Ya tadi ya saya buka celah sedikit aja di unmute, langsung melolong-lolong. Berusaha maksa, pokoknya gitu, berusaha memaksa. Iblis itu selalu berusaha memaksa masuk dalam hidupmu, mengganggu, mengacaukan hidupmu. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus itu datang dengan lemah lembut, dia ketuk, dia permisi. Harus engkau yang putuskan. Mau buka pintu hatimu apa enggak, ya. Itulah sebabnya, wahai orang Islam, wahai orang-orang yang belum percaya Yesus. Pertanyaanmu kan, kalau memang Yesus Tuhan, kenapa nggak semua dikristenkan saja? Kenapa nggak semua langsung saja jadi pengikut Yesus? Enggak, karena Roh Kudus datang. Harus engkau yang memutuskan. Enggak kayak si Daud tadi, kayak iblis tadi kan. Langsung baru dibuka, oke Daud silakan ngomong. Begitu di-unmute, pokoknya itu tadi, langsung maksa masuk. Nah, itu ya. Itu ya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Pencuri itu nggak perlu dipersilakan masuk. Dia akan masuk, ada celah masuk. Tetapi aku datang supaya engkau beroleh hidup dan hidup dalam kelimpahan, kata Yesus. Ya. Oke, Pak Kayan, silakan Pak Kayan. Shalom Pak Paul. Ya, silakan Pak Kayan. Pak Daud tadi yang duluan. Yang pertama, pernah beberapa bulan atau beberapa minggu lalu saya tidak ketemu dengan siarannya Pak Paul, padahal itu bukan hari liburnya Pak Paul. Ternyata besoknya ada chat, kan saya pikir, aduh, Pak Paul sudah ditangkap ini. Karena tidak ada. Akhirnya besoknya saya dapat jawaban di chat. Ternyata Pak Paul waktu itu pergi divaksin. Ternyata ada kegiatan di vaksinasi. Itu puji Tuhan, bersyukur saya waktu itu. Terus yang kedua, ada yang harus
dicontoh dari Pak Paul ini, terutama dari embun pagi hari Sabtu atau hari Jumat itu, waktu Pak Pendeta Yosua yang menyampaikan renungan firman Tuhan. Kan pembacaannya waktu itu dibaca oleh Ibu Pipin atau Ibu siapa itu, Yohanes 14. Terus setelah itu Pak Pendeta Yosua mengatakan, aduh, saya salah tulis tadi. Sebenarnya yang saya maksud Yohanes 4, begitu dia bilang. Lalu Pak Paul jawab, saya yang salah. Sebenarnya sudah betul Yohanes 4. Kenapa saya isi 1:4 jadi 14? Itu maksud saya, ini menjadi contoh antara Pak Yosua bilang dirinya salah. Kemudian Pak Paul mengatakan juga salah. Jadi itu kami harus menjadi contoh, jangan tidak mau mengaku salah. Begitu Pak. Tidak ada ini. Ada banyak orang yang takut mengakui kesalahannya ya. Tapi kalau yang kemarin kan memang nggak ada resiko apa-apa, jadi kita berebutan mengaku salah. Tapi kalau ada resikonya, coba apa orang mau berebut ngaku salah kan? Sejujurnya kan begitu ya. Tapi orang-orang yang tidak takut mengakui kesalahannya itu orang-orang yang luar biasa yang sudah merdeka ya. Luar biasa Pak Kayan. Ngamati ya. Luar biasa Pak Kayan, tetap semangat ya. Oke, lanjut nih. Pak Johan ya Pak Johan, silakan. Tertutup ini. Subagio ya. Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, Pastor. Selamat hari Maaf, Minggu. terlambat karena hari ini tadi full pelayanan, ini selesai ini baru hari Minggu. langsung. Jadi mungkin langsung saja Pak, ini kan kita bahas tentang saudara kita ya Pak Kosman. Itu ceritanya gimana itu bisa lawyernya ada 23, terus kok sekarang ribut, terus gimana? Apa surat kuasanya sudah keluar? Atau ini mereka ini teman-teman ini bikin keputusan sendiri, tetapi beliau yang bersangkutan malah belum taken atau gimana? Saya cuma nanya dulu kronologisnya karena itu dia. Ini kan support juga bingung gitu loh. Maksudnya Iya, seperti apa? kan support jadi bingung, benar. Karena kok sekarang yang jadi lebih banyak, ya mohon maaf ya, mungkin juga teman-teman yang YouTuber lain yang mendengarkan ini, seperti contoh siapa tuh yang Pak Kanuru, terus Pak Yusuf Manubulu. Jadi sebenarnya gimana? Apa memang teman-teman ini satu tim dengan Pak Kosman atau bagaimana gitu? Karena ya karena kebetulan juga saya kan belum kenal personal ya dengan bapak-bapak si Pak Manubulu, Pak Kanuru dan yang lain-lain. Cuman maksud saya kok akhirnya jadi simpang siur gitu. Itu bagaimana? Yang maksudnya yang sepintas yang pastor tahu tuh bagaimana ini sekarang ini perkembangannya? Kita nggak tahu bagaimana mereka, makanya saya nggak mau terlalu membahas perkembangan mereka karena sampai sekarang KC kan belum tanda tangan toh. Nah itu karena memang kalau di dalam 14 hari. Benar karena kalau di dalam 14 hari kalau kita sudah bisa ketemu, betul. Saya tanyain apa benar semua mau orang mau donasi buat kamu harus melalui Yusuf Manubulu. Nah, saya nasihati nggak semua orang mau loh langsung ke rekening Yusuf Manubulu karena sudah ada kejadian-kejadian sebelumnya yang di blow up sama Rudy Yohanes itu cukup merusak namanya Yusuf Manubulu loh. Karena begini, kalau perkara hukum itu kan beda dengan misalnya saya ada perkara tapi ya saya sudah menunjuk, maksudnya saya ada pengacara, mungkin saya ditangkap, diciduk, tapi kan istri, keluarga artinya kan sudah ada, walaupun mungkin nggak bisa ketemu saya, tapi kan surat kuasanya kan sudah ada, karena memang, nah kalau peristiwanya beliau ini kan kok yang info yang saya dapat kan belum gitu, bahkan saya kemarin waktu ikut yang live-nya Bapak yang ada pengacara-pengacara itu kan juga
dari para pihak pengacara sendiri katanya ada yang belum ketemu dengan keluarganya, yang bersangkutan lucu gitu loh. Kan nggak bisa begitu prosedurnya. Lalu saling membahas gitu kan. Nah itu saya Iya lah, kalau gini itu kan berarti sama aja begini. Saya bikin tulisan atau saya bikin buku tentang Pak Presiden Insinyur Joko Widodo. Tetapi saya nggak kenal personal dengan beliau lah. Ini kan ya berarti kan artinya ini hanya hanyalah sebuah asumsi kan begitu. Reportase. Nah, reportase kan seperti itu. Karena ya balik lagi ini bicara hukum. Nah tadi seperti yang juga kawan siapa tadi yang bahas yang tentang masalah UAS, masalah apa segala. Ya mohon maaf kita juga harus artinya terbuka. Lah di sini itu kan kondisinya tidak seperti di Eropa. Artinya kalau sudah bicara proses begitu itu kan ada birokrasi, kemudian juga ada tekanan massa, kemudian ada pemberitaan media, ada ini viral enggak, ini kan itu yang menentukan. Sebenarnya kan seperti itu kalau kita ikut mulai dari zaman kasusnya Pak Ahok, kemudian kasus-kasus yang lain itu kan seperti itu semua. Apalagi ini kan kita nggak bisa pungkiri bersama bahwa ada sebuah fakta, agama, politik, pemerintahan, keuangan ini seperti dicampur adukkan, saling bersinggungan kan begitu, ada banyak kepentingan. Sehingga kadang putusan pun itu adalah keputusan yang cenderung ada deal-deal dan ada lobby-lobby politik. Ya kalau kita lihat dulu seperti Pak Saifuddin itu contohnya kan itu penuh, maksudnya syarat dengan kepentingan. Dan seingat saya kalau nggak salah kan Pak Saifuddin nggak pakai pengacara waktu itu. Beliau membacakan pembelaannya sendiri seperti itu. Jadi ya saya juga sharing dengan teman-teman yang lain bahwa ya memang begitu kenyataannya. Tetapi bukan berarti nggak ada peluang, asal kita mengikuti prosedural yang ada. Dan kita kan percaya, Yahweh, Allah kita itu ganti perang, ganti kita. Kalau kita di jalan yang benar ya kenapa tidak gitu. Maksudnya nggak perlu takut. Toh sebenarnya yang ingin kita suarakan, narasi kita ini kan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45, toleransi dan tepo seliro. Itu kan sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Beda kalau kita menyuarakan kita mau ganti negara, NKRI negara Kristen Indonesia seperti yang disinggung waktu itu Pak Jenderal ya, waktu jadi pemateri. Kan bukan seperti itu sebenarnya. Dan Tuhan kan juga nggak pernah mengajarkan gitu. Poinnya amanat agung Matius 28, 19, 20 itu menjadikan murid itu kan artinya apa? Ya sebelum kita memuridkan kan kita ini murid. Kalau hidup kita beneran berbuah, kita jadi berkat, itu kan otomatis menarik. Seperti contoh Pak Paul. Saya percaya kalau Tuhan percayakan gimana pastor ini sedemikian banyak followernya, yaitu kan karena hidupnya sudah jadi berkat. Terlepas juga mungkin sebagian followernya tuh ikut karena benci, karena yang dari sono kan gitu, pengen ngurusu, pengen mata-mata. Tapi yang jelas kan seperti kata Rasul Paulus, sekalipun dengan maksud-maksud licik, memperberat hukumanku dan lain sebagainya, tetapi Injil diberitakan. Itu kan ada di suratnya Paulus. Jadi ya memang begitu seninya melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Karena kalau enggak kan akhirnya ya gereja jadi sekedar seperti usaha kan gitu, di rumah makan kita sewa ruko, kita sewa hotel, di mall, kita undang pembicara terkenal, undang artis, sudah kolektor. Pak saya jadi curhat. Ya sudah seperti itu mungkin, Pastor. Seperti itu dulu, Tuhan berkati. Mudah-mudahan ini bisa clear ya. Nanti makanya saya bilang nih tunggu dulu deh, nunggu MKC bisa diketemuin ya. Siap. Oke, terima kasih.